Oke, apalagi yang kamu ingin aku lakukan? Katakan pada Natalie untuk berbicara dengan pemimpin band. Karena dia adalah orang yang berpikiran jernih, dia harus tahu bagaimana menimbang pro dan kontra. Berada dalam satu band dengan dua orang yang memiliki kebiasaan buruk, dia pasti akan terseret bersama mereka cepat atau lambat. Dia tidak pernah menyakiti orang, dia hanya berhati-hati terhadap mereka. Dia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti teman dan keluarganya, terutama di industri hiburan. Oke, aku akan mulai mengerjakannya sekarang. Pekerjaan pencegahan Alexa cukup menakutkan, tetapi itu mencakup semua basis. Saya harap semua yang saya siapkan tidak akan benar-benar digunakan. Setelah mendengar kata-kata Alexa, Amelia merasa sedikit tersentuh. Saat bergerak, dia kejam seperti suaminya. Lagi pula, seseorang telah masuk tanpa izin ke wilayahnya. Namun kenyataannya, dia benar-benar menyendiri dari dunia. Dia nyaris tidak mengejar uang dan kekuasaan dan semua yang dia lakukan adalah demi orang terdekat dan orang yang dicintainya. Wanita seperti ini memang menarik. Tidak lama kemudian, Alexa tiba di lokasi barunya dan melanjutkan syuting. Semakin dekat mereka dengan paruh kedua film, semakin sulit pembuatan filmnya. Alexa dan Baim memfokuskan semua energi mereka pada adegan mereka bersama, mencoba yang terbaik untuk memberikan pengalaman yang paling mendebarkan kepada pemirsa mereka. Tentu saja, Amelia melaporkan setiap langkah Alexa ke Kenzie dan Alexa diam-diam mengizinkannya. Dia tahu Amelia dipekerjakan oleh Kenzie, jadi dia diharapkan melapor kepadanya. Setelah mendengar tentang situasi dengan Andre, Kenzie tidak memberikan banyak reaksi. Dia hanya berkata, lakukan apa yang dia perintahkan. Sumber Natalie selalu akurat dan cepat. Dia memiliki lingkaran kontak yang telah dia bangun selama bertahun-tahun, dipertahankan sejak dia memulai di industri ini hingga sekarang. Apa yang ingin diketahui Alexa bukanlah sesuatu yang sulit untuk diketahui. Natalie hanya perlu melakukan pencarian cepat dan dia mendapatkan apa yang dia cari. Yang terpenting, Gilang juga membantunya. Pasangan itu dengan cepat memahami detail kedua bocah lelaki kaya itu dan menemukan catatan waktu mereka dihabiskan di fasilitas rehabilitasi narkoba. Lebih penting lagi, Gilang juga menemukan petunjuk yang menunjukkan kemungkinan bahwa mereka kembali ke kebiasaan itu. Dari apa yang dia dengar, mereka sedang mencari penjual. Mereka terlalu berani. Menurut mereka, di industri siapa mereka berada? Kenzie tegas dalam pendapatnya terhadap artis yang menggunakan narkoba. Dia tidak memiliki toleransi. Begitu banyak polisi yang mengorbankan nyawanya setiap tahun dalam perang melawan narkoba. Siapa yang akan menghidupkan mereka kembali? Jadi, tidak butuh waktu lama sebelum Alexa memegang bukti yang diinginkannya di tangannya. Bagaimanapun, dia memiliki akses ke sumber informasi terbaik. Alexa, apa yang kamu rencanakan sekarang? Aku harus menunggu dan melihat apa yang ketiga anak laki-laki itu rencanakan. Selama mereka meninggalkan Andre sendirian, aku akan membiarkan polisi menanganinya dengan tenang. Tapi, jika mereka melakukan sesuatu, aku tidak punya pilihan selain melakukannya. Beri mereka pelajaran. Alexa berhenti sejenak dan melanjutkan, ini juga akan menjadi pelajaran bagi Andre. Tapi hari itu hari ulang tahunmu. Ini tidak sepenting melindungi Andre. Karena dia telah berjanji pada ibunya untuk merawatnya, ini adalah tanggung jawabnya. Bagaimana jika Andre melakukan kesalahan? Amelia bertanya. Kami akan membicarakannya ketika itu terjadi. Sejujurnya, saya pernah mendengarnya bernyanyi dan itu tidak buruk. Jadi, saya menantikan untuk mendengarnya tampil pada hari Rabu. Setelah berbicara, Alexa melihat dirinya di cermin dan tertawa. Sebenarnya, aku belum pernah menjadi saudara perempuan atau anak perempuan yang baik di masa lalu. Sebelum aku memiliki anak dengan Kenzie,
Aku ingin memainkan peran ini dengan benar. Aku harap anak yang kita miliki kelak akan menjadi anak yang optimis, rajin, dan sehat jasmani dan rohani. Apakah kamu sudah memutuskan kapan kamu akan memiliki anak? Aku sedang memikirkan akhir tahun. Aku berusia 27 tahun dan Kenzi sudah berusia 33 tahun. Sudah waktunya kita harus punya anak, jawab Alexa. Apakah Tuan Kenzi mengetahui hal ini? Dia selalu mengerti aku tanpa aku berkata apa-apa. Alexa tersenyum sambil terus menghapus riasannya. Tentu saja, kata-kata Alexa sekali lagi mengubah pendapat Amelia tentang dirinya. Sebelum bertemu Alexa, dia mengira dia sama seperti selebritas lainnya, makan, minum, dan bermain-main sepanjang hari. Dia berasumsi, karena dia punya banyak uang, makanan dan pakaian tidak akan menjadi masalah. Akibatnya, dia akan menjalani kehidupan yang cukup dangkal. Tapi, setelah mengenalnya, dia menyadari bahwa dia adalah orang yang penuh emosi. Bahkan, dia bisa digambarkan sebagai orang yang cukup menarik. Dia tidak mengikuti orang banyak atau mengikuti kecenderungan dia melakukan apa yang dia inginkan dan mencintai siapa yang dia inginkan. Dia senang untuk turun dari jabatan tinggi kapan saja, dan tidak akan mengeluh jika dia terjebak di bawah. Dia tampak pendiam, tetapi dia mempertahankan kekuatannya. Di permukaan dia tampak lemah, tetapi kenyataannya, dia tahu persis siapa teman dan musuhnya. Begitulah cara dia mendapatkan kekaguman dari Kenzi. Seseorang harus mampu menangani suka dan duka. Kali ini, lokasi syutingnya berlokasi di hutan hujan. Karena kondisinya sangat buruk dan saat itu malam hari, tidak butuh waktu lama sebelum Alexa dan Baim kehabisan energi untuk melanjutkan. Karena berdiri terus-menerus di bawah hujan, Baim terserang demam. Adira berlari berkeliling merawatnya, memberinya obat dan kantong es. Dalam keadaan pikirannya yang kabur, Baim melihat Adira dan bergumam, "Jika aku tahu kamu akan sekhawatir ini, aku akan demam beberapa kali lagi." "Berhentilah bercanda," Adira meninju dadanya. "Apakah kamu akan menemaniku malam ini?" Baim bertanya dengan sedih saat dia duduk di kursinya, tidak terlihat seperti pria berusia 30 tahun. "Jika bukan aku yang menemanimu, siapa yang akan melakukannya? Jika aku bukan asistenmu, apa yang akan kamu lakukan? Aku masih harus menghadapinya bahkan jika kamu sendirian." Kata-kata ini entah bagaimana menarik hati sanubari Adira, jadi suaranya melembut, "Apakah kamu tidak akan merasa kesepian tanpa keluarga atau teman di sisimu? Manusia adalah hewan sosial, tidak mungkin seseorang menghabiskan seluruh hidupnya sendirian, kecuali penyakit mereka." Adira memahami perasaan ini dengan baik, hanya penyakit yang memiliki kemampuan untuk mendorong semua orang menjauh. Selain itu, tidak ada alasan lain mengapa seseorang lebih suka sendirian. "Itu karena aku tidak bisa diganggu." Setelah berbicara, Baim menutup matanya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Adira masih memiliki banyak pertanyaan, mengapa Baim bersikeras agar dia menjadi asistennya? Kenapa dia tidak bisa diganggu untuk melakukan apapun? Dan jika dia tidak bisa diganggu untuk melakukan apapun, lalu mengapa dia begitu serius dalam berakting? Dia pasti punya cerita untuk diceritakan. Adira yakin. Tapi, apa yang bisa dia lakukan untuk membuatnya terbuka padanya? Di tengah malam, Baim tiba-tiba mulai bergetar tak terkendali. Adira sangat ketakutan sehingga dia segera menutupinya dengan selimut. Baim memanfaatkan momen itu untuk menarik Adira untuk dipeluk, tetapi dia bereaksi dengan tamparan di wajahnya, hampir mematahkan hidungnya. "Bagaimana kamu bisa memanfaatkan demam untuk mendapatkan pelukan, brengsek? Bagaimana kamu tahu aku baik-baik saja?" Baim mengeluh sambil memegangi hidungnya. "Kamu terlalu berlebihan, benarkah? Kalau begitu aku perlu menahan sedikit waktu berikutnya." Baim menarik napas dalam-dalam dan berbaring.
Aku benar-benar sakit kepala, aku tidak berbohong. Ketika kamu sakit di masa lalu, siapa yang merawatmu? Mendengar pertanyaan ini, Baim membalikkan badan dan bergumam, kamu mengganggu tidurku, keluarlah. Tapi, semakin dia bertindak seperti ini, semakin Adira yakin. Tidak butuh waktu lama sebelum Selasa malam tiba. Pada hari ini, syuting berlangsung hingga larut malam. Tetapi Kenzi tiba lebih awal dan menunggu dengan sabar di lokasi syuting. Dia ingin menjadi orang pertama yang mengucapkan selamat ulang tahun kepada istrinya, segera setelah jam menunjukkan tengah malam. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.